Oke, ketemu lagi dengan saya Mr. Ben. Jadi kali ini kita akan mempelajari materi mengenai limit trigonometri. Jadi ini merupakan materi untuk kelas 12 semester 1, materi matematika peminatan. Sebenarnya ini merupakan lanjutan dari materi limit yang ada di kelas 11 ya. Jadi untuk itu maka saya review ulang sedikit mengenai materi limit yang ada di kelas 11 begitu ya. Jadi mungkin kita review materi limit ya. Oke, yang di kelas 11 ya. Oke, jadi sebenarnya pada saat kita mengerjakan soal limit, apapun soal limitnya, itu langkah pertama itu adalah kita akan mencoba menggunakan metode substitusi. Jadi apapun soal limitnya, kita akan coba menggunakan substitusi terlebih dahulu. Apabila nanti tidak bisa, maka baru kemudian kita pikirkan pakai metode apa begitu ya. Oke, jadi substitusi maksudnya bagaimana? Oke, contoh soal misalnya soal seperti ini, limit untuk X mendekati 2 misalnya. Ini apa nih? X pangkat 2 ditambah 1 misalnya dibagi X dikurangin 1 gitu ya. Oke, maksudnya substitusi itu apa? Substitusi artinya variabel X ini kita ganti dengan X mendekati 2, berarti kita ganti dengan 2 ya. Substitusi 2 ke dalam variabel X. Berarti X ini kita ganti 2 ya. Maka jadi 2 pangkat 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 dikurangin 1, begitu ya. Oke, lalu kita hitung. Jadi 2 pangkat 2 ini adalah 4 ditambah 1, begitu ya. 2 kurang 1 hasilnya 1, jadi 4 tambah 1 5, 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5, begitu ya. Oke, contoh lainnya itu adalah misalnya limit X mendekati 2 untuk X pangkat 2 dikurangin 4 dibagi dengan X dikurangin 2. Jika kita melakukan substitusi, maka berarti menjadi begini ya, limit X mendekati 2 untuk apa? X pangkat 2 dikurangi 4, di sini X kurang 2, oke ya. Kalau kita substitusi, X-nya ganti jadi 2 ya. 2 pangkat 2 kurang 4 dibagi 2 kurang 2. Ini akan menghasilkan 4 kurang 4. Bawah ini menghasilkan 0. Hasilnya 4 kurang 4 itu 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0, maka disebut bentuk tak tentu. Jika menghasilkan bentuk tak tentu, maka berarti kita harus menggunakan cara lain atau metode lain. Jadi menggunakan metode selain substitusi. Nah, maka ini pakai metode apa nih? Ya kan kemarin kita sudah belajar ada metode pemfaktoran, ada pula bisa pakai Horner gitu ya. Bisa pula pakai metode L'Hopital gitu ya. Oke, kita akan coba menggunakan pemfaktoran. Oke ya, pemfaktoran. Maka ini kita dapat faktorkan X pangkat 2 kurang 4 dapat difaktorkan menjadi X dikurangin 2, X ditambah 2 ya. Bawahnya adalah masih tetap X kurang 2. Nah, sehingga pembuat 0, jadi kalau kita masukkan 2 kurang 2 hasilnya 0 ya. Jadi sebenarnya yang membuat terjadinya 0 per 0 itu adalah faktor X kurang 2 ini. Sedangkan X tambah 2 ini kan tidak 0 ya. 2 tambah 2 kan 4, tidak 0 ya. Jadi pembuat 0 itu bisa kita hilangkan gitu ya. Sehingga hasilnya itu akan menjadi limit X mendekati 2 untuk X ditambah 2. Sehingga kalau kita pakai metode substitusi, tidak akan menghasilkan 0 per 0 lagi. Jadi 2 ditambah 2, hasilnya 4. Jadi apabila menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita harus menentukan metode apa sih yang bisa kita gunakan begitu ya. Nah, jadi cara ini juga bisa kita terapkan untuk materi kita limit trigonometri. Oke, mungkin langkah pertama adalah kita akan lihat beberapa soal untuk yang bisa metode substitusi ya. Kemudian beberapa soal yang bentuknya adalah
hasilnya 0 per 0, begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada contoh-contoh ya. Oke, kita akan coba langsung substitusi ya. Berarti ini jawabannya saya pakai yang merah. Oke. Jadi kalau langsung substitusi berarti variabel X diganti dengan, karena X mendekati 0, berarti ganti dengan 0 ya. Berarti kita akan memperoleh sin 0. Oke, kita sudah tahu bahwa sin 0 itu kan hasilnya 0 ya. Jadi karena bukan 0 per 0, dia hasilnya 0. Berarti jawabannya sudah 0 gitu ya. Oh, mudah. Kalau yang ini kita akan coba, jadi akan menghasilkan cos berapa? X mendekati 0. Berarti cos 0 ya. Cos 0 dibagi 1 dikurangin 0 gitu ya. Cos 0 itu kan adalah 1 ya. Sedangkan 1 kurang 0 hasilnya 1. 1 bagi 1, 1. Oke, dapat jawabannya berarti langsung ya. Ini sudah merupakan jawabannya. Kalau ini berarti kita langsung ganti X-nya menjadi Pi ya, karena X mendekati Pi, substitusi. Berarti langsung cos Pi. Kita tahu Pi itu kan adalah 180 derajat ya. Oke, berarti cosinus 180 derajat nih. Kita tahu hasilnya adalah negatif 1. Jadi jawabannya negatif 1. Nah, kalau yang ini berarti langsung kita substitusi. Berarti jadi sinus 2 kali Pi per 4. Oke. Dikurangin dengan tan X, tapi X-nya Pi per 4, tan Pi per 4. Kita tahu Pi per 4 itu kan 45 derajat ya. Oke, jadi berarti ini adalah sin Pi per 2. Dikurangin dengan tan Pi per 4. Oke, sin Pi per 2 kan hasilnya adalah 1. Sedangkan tan Pi per 4 hasilnya 1. Jadi 1 kurang 1 hasilnya 0. Oke, jadi ini hasil limitnya adalah 0. Oke, jadi semua tinggal kita substitusi saja, begitu. Tapi apa yang terjadi kalau soalnya adalah limit X mendekati 0 untuk sin misalnya 3X dibagi dengan 5X, begitu ya. Kalau kita langsung substitusi, makanya hasilnya akan menjadi sin 3 kali 0, oke, dibagi dengan 5 kali 0. Maka ini akan menghasilkan sin 0 dibagi dengan 5 kali 0, 0 ya. Tapi kita tahu sin 0 itu kan adalah 0 ya. Oke, jadi akan peroleh 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Padahal jawaban limit tidak boleh bentuk tak tentu ya. Karena tidak boleh bentuk tak tentu, maka berarti kita harus mencari metode lain. Oke, jadi untuk soal ini sebenarnya nantinya kita akan sangat mudah banget karena kita mempunyai rumusnya ya. Oke, jadi untuk sementara kita lanjut dulu. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara menentukan untuk yang seperti begini. Oke. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menentukan hasil dari limit X menuju 0 untuk X per sin X ya. Nanti ini akan kita gunakan untuk menemukan formula-formula yang nanti akan kita pakai. Jadi sebenarnya bahan ini adalah hanya saya tunjukkan buktinya saja ya, bagaimana cara kita bisa menentukan. Sementara kalau kita kerja soal, kita tidak menggunakan pembuktian seperti ini. Oke, jadi bagaimana cara kita menentukan ini? Jadi langkah pertama, misalkan saya mempunyai sebuah lingkaran, sebuah lingkaran. Lingkaran ini adalah lingkaran satuan, artinya jari-jarinya satu ya. Oke, jadi saya akan menggambar sebuah sumbu, begitu ya. Oke, lalu kemudian saya mempunyai sebuah garis, gitu ya. Nah, mungkin gambarnya kurang besar ya. Oke, saya lebih besar lagi, biar lebih jelas ya. Oke, jadi saya mempunyai sumbu, gitu ya. Nah, ini adalah lingkaran satuan. Jadi panjangnya jari-jarinya satu ya, jari-jarinya satu gitu ya. Di sini saya gambarkan tarik ke bawah gitu ya, dan di sini saya juga akan tarik ke bawah sehingga pas gitu ya, ini siku-siku gitu ya. Oke, di sini saya kasih nama ini A, ini B, sedangkan di sini saya kasih adalah C, di sini adalah D, gitu ya. Sedangkan tengah-tengahnya pusatnya adalah O. Karena ini adalah lingkaran satu-satuan, berarti panjang OB ini adalah jelas 1 ya, gitu ya. Panjang OC juga
1 ya. Oke, jadi panjang OB 1, panjang OC juga 1 ya, lingkaran satu satuan. Nah, sekarang kita akan melihat misalkan di sini sudutnya adalah X, begitu ya, sudutnya adalah X. Maka jika kita memperhatikan segitiga apa? OAB, oke, segitiga OAB, maka saya menggambarkan keluar segitiga OAB seperti begini. Sini siku-siku ya. Oke, di sini adalah O, ini A, ini B. Karena OB merupakan jari-jari lingkaran satu satuan, maka panjang OB ini 1 ya. Sementara di sini sudutnya adalah X. Maka berarti di sini adalah sisi depan. Oke, pakai warna lain aja. Maka ini sisi depan, sini adalah sisi samping, dan ini adalah miringnya ya. Oke, maka kita akan memperoleh kenyataan bahwa sin X itu kan adalah sin demi ya, berarti depan par miring. Oke, padahal depannya itu adalah AB gitu ya. Sedangkan miringnya panjangnya 1 ya. Jadi sebenarnya sin X itu sama aja dengan AB gitu ya. Begitu pula dengan cos X, cosami, berarti samping per miring kan. Sampingnya itu kan adalah OA ya, OA. Sedangkan miringnya kan panjangnya 1. Jadi OA bagi 1 OA. Jadi panjang OA sama dengan cos X. Sehingga luas segitiga OAB itu kan adalah setengah kali alasnya OA dikali tingginya AB. Maka diperoleh setengah dikali OA-nya kan adalah cos X ya. Cos X, sedangkan AB-nya adalah sin X. Jadi luas dari OAB itu adalah setengah cos X sin X. Nah, sekarang bagaimana dengan juring OCB atau OBC? Nah, gitu ya, juring OBC. Jadi juring OBC ini kan bentuknya seperti begini ya. Begini. Ini sudutnya adalah X. Oke, ini titik C, ini titik B, ini adalah O. Jadi luas juring kan adalah sudut dibagi dengan total seluruh sudut suatu lingkaran 360 derajat alias 2pi ya. Oke. Dikalikan dengan pi r kuadrat, yaitu luas lingkaran ya. Jadi pi r kuadrat luas lingkaran. Oke, oh ya, ini apa ya? Ini adalah luas dari juring ya. Oke, saya tuliskan saja luas juring OBC ya. Oke, luas juring OBC ini sama dengan ini ya. Oke, pi-nya kita coret. Pi bagi pi 1 ya. Oke, sedangkan r-nya jari-jarinya kan panjangnya 1 ya. Panjangnya 1. Oh, ini titik C-nya. Aduh, ini C ya. Oke. Jadi jari-jarinya 1. Maka ini jadi X dibagi 2 dikali 1 kuadrat alias apa? Setengah X gitu ya. Bagaimana dengan luas segitiga OCD? Oke, OCD kalau saya gambarkan kan begini ya ceritanya ya. Oke, di sini siku-siku, ini O, ini C, sini D ya. Kita tahu OC ini kan jari-jari lingkaran ya, OC ya. Jadi panjangnya 1 nih. Oke. Kalau di sini karena sini sudutnya X, berarti sisi CD ini adalah sisi depan. Sedangkan 1 OC ini adalah sisi samping. Ini adalah miringnya ya, OD-nya ya. Kita tahu bahwa tan X berarti dalam hal ini ya, itu kan adalah tan desa ya. Tan desa gitu ya. D-nya kan adalah CD ya. Sedangkan sa-nya itu adalah 1. Berarti tan X-nya itu adalah CD dong ya. Oke, tetapi luas dari segitiga OCD itu adalah setengah kali alas OC dikalikan tingginya CD ya. Oke, padahal kita tahu OC-nya itu kan adalah 1. Sedangkan CD-nya adalah tan X. Maka kita peroleh luas OCD adalah setengah dari tan X. Tapi kita tahu tan X itu kan sin X per cos X ya. Nah, oke. Berarti kita sudah mendapatkan luas dari segitiga OAB, luas OBC, sama luas OCD. Dari gambar, kita tahu bahwa luas OAB ini tentu akan lebih kecil dari juring
Dan luas juring akan lebih kecil dari luas segitiga OCD ya. Jadi, kita peroleh bahwa luas dari segitiga OAB itu tentu lebih kecil dari luas juring gitu ya. Juring OBC akan kurang dari luas segitiga OCD ya. Nah, berarti dengan kata lain, luas OAB ini adalah setengah dari cos X kali sin X. Oke? Juring OBC luasnya adalah setengah X, sedangkan segitiga OCD luasnya adalah setengah dari sin X dibagi dengan cos X gitu ya. Kalau ini semua kita kali 2, ini semua kita kalikan dengan 2, maka diperoleh cos X dikalikan dengan sin X ini akan lebih kecil dari X, lebih kecil dari sin X per cos X, begitu ya. Jadi ini akan kita bagi dengan sin X gitu ya. Oke, bagaimana kalau ini semua kita bagi dengan sin X? Oke, kalau kita bagi sin X, maka di sini akan menjadi cos X. Maka ini akan menjadi X dibagi dengan sin X. Sedangkan di sini akan menjadi seper cos X ya. Oke. Apabila semua ini kita kasihkan limit X menuju 0, jadi limit X menuju 0 cos X, maka akan diperoleh seperti begini. Oke, semua ada limit X mendekati 0 ya. Oke, jadi limit X mendekati 0 itu ya. Oke, yang sebelah kiri dan sebelah kanan paling kanan ini bisa kita menggunakan substitusi karena tidak menghasilkan 0 per 0. Maka ini substitusi dapatnya adalah cos 0. Sementara ini tetap limit, oke. Lalu kemudian yang sebelah kanan ini akan kita substitusi jadi seper cos 0. Tapi kita tahu cos 0 kan 1 ya kan? Betul ya? Oke. Sebelah sini kan cos 0 1 ya, 1 bagi 1 ya. Oke, suatu bilangan diapit oleh 1 dan 1 itu pasti haruslah bilangan 1. Itu menurut teorema apit ya. Jadi di sini suatu bilangan yang diapit oleh nilai 1 dan 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju X per sin X untuk X menuju 0 hasilnya adalah 1 begitu ya. Ini akhirnya kita berhasil menemukan berapa nilai dari limit X per sin X untuk X mendekati 0 ya. Ternyata 1 ya. Maka ini yang akan kita pakai untuk mendapatkan formula-formula yang nantinya akan kita pakai untuk menyelesaikan soal limit trigonal sederhana gitu ya. Oke. Sebagai contohnya saya akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat limit trigonometri bentuk ini ya. Oke, ini semua ini tiga kotak ini adalah formula yang akan kita pakai untuk menyelesaikan limit trigonometri sederhana ya. Jadi nantinya kita akan langsung melihat menggunakan formula. Jadi di sini saya hanya menunjukkan dari mana kita bisa memperoleh formula tersebut. Oke ya. Oke, kita akan lihat bentuk yang ini terlebih dahulu ya, limit X mendekati 0 untuk AX per sin BX gitu. Oke, jadi limit X mendekati 0 untuk AX dibagi dengan sin BX itu ya. Oke. Jadi kalau kita kalikan dengan BX per BX, maka kita akan peroleh limit X mendekati 0 untuk ini BX per sin BX itu ya. Kita susun ulang aja. Oke, BX per sin BX. Sedangkan di sini adalah AX per BX gitu ya. AX per BX. Nah, oke, X yang bisa kita coret X bagi X itu ya. Oke. Lalu kemudian yang ini tuh misalkan jika kita misalkan P itu adalah BX, maka untuk X mendekati 0 berarti P akan mendekati X kali
Bx-nya 0 ya. Jadi B kali 0, 0 ya. Berarti P mendekati 0 dong. Maka soal akan berubah menjadi limit. Oke, ini ganti jadi P mendekati 0. Oke, jadi Bx itu P ya. Lalu kemudian sin Bx, berarti jadi sin P. Ini masih ada A per B. Nah, kalau kita perhatikan untuk limit P mendekati 0 P per sin P ini kan sama ya dengan yang kita sudah dapatkan, yaitu limit X per sin X untuk X mendekati 0. Cuma perbedaan X-nya ini P gitu ya. Oke, berarti hasilnya 1 dong. Maka ini sangat jelas, ini yang saya kotakin ini hasilnya adalah 1 gitu ya. Yang saya kotakin ini adalah 1. Tetapi masih ada dikalikan dengan A per B. Sehingga 1 dikali A per B hasilnya A per B. Jadi dari sini kita peroleh bahwa limit X mendekati 0 untuk AX dibagi dengan sin BX itu hasilnya adalah A per B. Begitu ya. Oke, sekarang berikutnya adalah bagaimana kalau untuk yang pertama ini nih, X mendekati 0 untuk sin AX per BX itu ya. Oke, jadi limit X mendekati 0 untuk sin AX dibagi dengan BX. Begitu ya. Oke, bagaimana kalau ini saya kalikan dengan 1 per sin AX gitu ya. Berarti ini juga 1 per sin AX ya. Maka ini akan kita peroleh, ini dikali ini hasilnya 1. Maka ini akan menjadi limit X mendekati 0 untuk 1 dibagi dengan BX dibagi dengan sin AX. Ya, ini artinya akan diperoleh 1 per limit X mendekati 0 untuk BX per sin AX. Tapi ini kan kita tahu ya, berdasarkan yang rumusan yang kita temukan tadi, yang di sini, ini. Kalau AX per sin BX kan hasilnya A per B ya. Kalau BX per sin AX jelas ini adalah B per A. Maka ini dapatnya adalah B per A, gitu ya. Sementara atasnya ini kan masih ada 1 per ya. Oke, 1 per B per A, ini kan hasilnya adalah A per B ya. Oke. Jadi apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah limit X mendekati 0 untuk sin AX dibagi BX itu hasilnya adalah A per B. Jadi ini harus diingat nih. Nah, untuk yang berikutnya ini itu silakan dicoba sebagai latihan begitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung memakai formula ini. Oh ya, ini semua berarti jawabannya A per B ya. Jadi ini A per B, A per B, ini A per B, di sini A per B, ini A per B, ini A per B. Jadi kesimpulannya kalau sin, tan, atau X ini kalau saling per, maka tinggal ambil koefisiennya saja di per ya. Oke, kita akan lihat contoh-contohnya supaya lebih paham begitu ya. Oke. Nah, kita akan lihat contoh-contoh ini ya. Oke, jadi menurut formula yang sudah kita pelajari, ini artinya jawabannya adalah 3 per 5. Karena ini adalah sin sama X ya, saling per, maka tinggal lihat koefisien nih, 3 per 5 gitu ya. Oke, kalau ini berarti 2 per 5. Karena sin per X itu ya, maka lihat koefisien. Kalau X per tan juga sama ya, jadi tinggal lihat koefisien. Jadi yang bagian yang saya lingkari ini, itu adalah 3 per 4, sementara masih ada 2 di bawah. Oke, per 2 gitu ya. Nah, kali ya. Maka jawabannya jelas adalah 3 per 8. Kalau ini langsung ya, jadi tan per X ya, berarti langsung diambil koefisiennya 2 per 4. Ya, bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Kalau ini juga sama ya, karena sin sama tan, berarti tinggal ambil koefisiennya. Jadi 2 per 4. Nah, disederhanakan jadi 1 per 2 gitu ya. Oke. Kalau ini kosin per sin gimana nih? Ya sebenarnya bisa langsung ya 4 per 3 gitu ya. Oh, ini mungkin soal kurang jelas ya, ini 3 loh ya.
Oke, ini 3. Oke ya. Ya sebenarnya bisa langsung 4/3. Tapi kalau mau tahu caranya, maka kita bisa begini nih. Jadi pertama-tama, oke, ini kita kalikan dengan mungkin, oh ini sin ya. Oke. Oke, kita kalikan dengan X per X, gitu ya, X per X. Maka kalau kita susun ulang, ini akan diperoleh menjadi sin 4X dibagi sama X yang ini, oke ya, per X. Lalu kemudian X yang ini dibagi sama sin 3X, dari X yang ini dibagi sama sin 3X. Nah, menurut yang kita pelajari, kalau sin per X kan tinggal ambil depannya, berarti ini 4/1 nih. Yang ini ambil depannya, kalau X per sin ya, berarti 1/3. Maka kalau dikalikan hasilnya 4/3. Jadi kita bisa langsung nih, kalau sin per sin nih bisa langsung 4/3. Jadi untuk sin, tan, dan X, jika saling per, maka langsung ambil koefisien saja. Tidak berlaku untuk cos ya. Jadi kalau ada kosinus, maka harus kita pikirkan lagi, begitu ya. Apabila substitusinya 0/0 ya. Begitu. Oke, mungkin sekian saja untuk yang limit trigonometri sederhana ini, gitu ya. Jadi memang sangat sederhana. Oke, sekian dan terima kasih.